dengan berdoa. Siapakah dari kalian yang sudah memimpin kita dalam doa? Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini apakah ada teman kalian, ada rekan kalian yang tidak masuk? Iya, Pak. Namanya semuanya lengkap ya anak-anak ya? Semuanya masuk dengan baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita akan mengecek terlebih dahulu kerapian kita. Untuk anak-anak yang masih menggunakan jaket, silakan jaketnya boleh dilepas terlebih dahulu. Terus, oke, kalian bisa lihat sekitar juga apakah di sekitarnya masih ada sampah-sampah yang berserakan di bawahnya. Kita akan berdiri terlebih dahulu dan kita akan menyanyikan suatu lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar, kita sudah membahas tentang apa? Nah, ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan kalian bagi yang masih ingat. Ya, nak, silakan. Teks cerita inspiratif. Nah, kita sudah membahas tentang teks cerita inspiratif. Secara lebih spesifik kita sudah membahas tentang apa, Nana? Struktur. Kita sudah membahas tentang struktur. Tepat sekali. Ada yang masih ingat tentang strukturnya? Vincent, silakan. Keras, Nak. Orientasi, pemulihan peristiwa, motivasi, resolusi, dan kode. Oke, tepat sekali ya anak-anak ya. Nah, anak-anak terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan, kita hari ini akan belajar. Kita ada tujuan pembelajaran kita, ada KD kita yang akan kita pelajari adalah KD 4.12, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif, memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merancang kerangka teks cerita inspiratif dan menulis teks cerita inspiratif. Untuk apa kita belajar teks cerita inspiratif ini, anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Silakan, Desi. Keras, Kak. Agar dari teks itu kita bisa menjelaskan atau bagaimana dengan teks yang kita buat, kita bisa menginspirasi orang lain. Itu tujuan utama ketika kita menyusun teks cerita inspirasi. Diharapkan dengan kalian belajar ini, materi ini, kalian bisa menjadi inspirator-inspirator untuk orang lain. Terus, Pak, bagaimana cara kita belajar untuk hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi menulis teks cerita inspiratif. Kemudian, model pembelajaran kita, model belajar secara berkelompok dengan berbasis proyek. Kita akan menyimak sebuah video. Note down. Tapi ya pas. Pas di sini. Nilai apa yang bisa kalian petik? Nilai apa yang bisa kalian ambil? Silakan, Nak. Materi yang bisa saya ambil adalah di film ini kita dapat belajar kalau kita harus berusaha dan pantang menyerah. Oke, berikan tepuk tangan. Kita tidak boleh mudah untuk menyerah ketika menghadapi satu dan dua hal. Ada yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Silakan, Nak. Seenggaknya kita sudah berusaha gitu, Pak. Tahapan alur, anak-anak. Ini tahapan alur dalam sebuah cerita. Orientasi, rumitan, komunikasi, resolusi, dan oda. Seperti itu. Nah, ada yang mau mencoba memaparkan kepada teman-teman yang lain. Silakan, Nak. Awal ceritanya tuh ada seorang siswi pas bagi nilai ulangan dia dapat nilainya jelek. Terus konflik apa yang dihadapi? Dia sedih karena dapat nilai jelek. Jadi
sendiri, terus gurunya coba ngebantu dia. Oh, ini resolusinya ya tadi ya. Nah, itu ya anak-anak ya, berkaitan dengan kegiatan awal kita, pertanyaan mendasar dalam proses pembelajaran kita. Nah, ada pertanyaan tidak berkaitan dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita akan dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks inspiratif. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Iya, Pak. Ya, Gracie? Cara nulis teks inspirasi gimana, Pak? Nah, ada pertanyaan yang baik tuh. Bagaimana langkahnya ketika kita menulis teks cerita inspirasi? Ya. Menentukan tema. Ya, yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu. Silakan, Nak. Menentukan tujuannya. Tujuan dari penulisan kita apa? Berikutnya, nomor 3 kira-kira Menentukan alur. menentukan tahapan alurnya atau rancangan alurnya, anak-anak. Yang keempat apa, anak? Silakan, Nak. Mengembangkan cerita. Iya, kembangkan ceritanya. Kita melihat kembali ceritanya dan berdasarkannya. Iya, betul. Semuanya sudah paham? Mengerti? Mengerti. Seberapa paham kalian? Apakah kira-kira kalian bisa ketika saya minta untuk menulis teks cerita inspiratif sekarang? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa ya anak-anak ya. Nah, oke. Kita bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok. Kalian sudah duduk di dalam kelompok. Nah, ini adalah kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua. Berikutnya anak-anak, saya akan bagikan LKPD kepada kalian. Nah, sebentar ya. Sekarang saya minta kalian untuk membuat rancangan proyek kalian atau membuat rancangan tulisan kalian sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Silakan anak-anak, rancangannya silakan kalian buat terlebih dahulu. Maksudnya rancangan di sini adalah yang pertama nih, orientasinya atau tahapan awalnya seperti apa? Tahap bagaimana? Ada kesulitan atau tidak anak-anak? Belum ya? Belum ada ya? Oke, anak-anak silakan. Kalian juga namanya sudah selesai juga ya, beberapa ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Berikan, saling memberikan masukan anak-anak. Silakan anak-anak, saya dulu. Biar seperti Ya silakan, saya akan kita akan ya, nanti di dalam waktu 10 menit kalian mencoba untuk menyelesaikan tulisan kalian. Silakan. Sekarang kita sudah tidak lagi membuat rancangan. Rancangan kalian sekarang kembangkanlah menjadi sebuah tulisan. Silakan anak-anak. Oke. Nanti kita akan presentasi ke depan setiap kelompoknya. Kita nanti akan presentasi membacakan apa yang sudah kalian tulis dan nanti satu kelompok dengan kelompok yang lain saling memberikan masukan. Ya, anak, silakan langsung dikembangkan ceritanya. Langsung dikembangkan ya, Nak, ceritanya ya. Oke, ini cerita kamu sudah sangat bagus sekali. Oke, kamu menulis tentang apa, Nak? Wah, kamu tentang percaya diri ya. Banyak yang menulis tentang percaya diri namanya ya. Oke. Wah, kamu menulis tentang apa ini? Keterbatasan bukan halangan ya. Baik. Oke, Nak, kamu sudah, wah, kamu masih jujur ya. Berani bertanggung jawab. Kamu tentang apa, Nak? Pantang menyerah ya. Oke. Ingat ya, motivasi itu harus memberikan inspirasi. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Inspirasi itu ilham katanya. Nah, waktunya cukup untuk menulisnya. Sekarang kita untuk masuk ke bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian mengumumkan proyeknya ya, atau menampilkan atau menguji hasil proyek kita. Kita akan saling mendengarkan dan kita akan saling memberikan masukan. Jadi judul teks saya itu bersyukur dan percaya diri. Dan saya akan menceritakannya. Jadi di suatu hutan rimba yang tenang terdapat seekor rusa dan seekor gajah yang sedang bekerja untuk mengumpulkan makanan. Mereka berdua adalah sahabat yang selalu bekerja bersama-sama. Gajah pun menyadari jika tidak karena kaki-kakinya yang cepat dan gajah mungkin tidak selamat. Melalui kisah ini kita diajarkan untuk percaya diri dan mensyukuri setiap kemampuan yang kita miliki. Jangan terpaku dan merasa orang lain lebih hebat dari kita. Karena setiap individu memiliki keunikan masing-masing yang bisa membawa dirinya pada keberhasilan. Sangat inspiratif ya. Kita harus percaya terhadap diri kita sendiri karena setiap individu
memiliki keunikan dan bakat masing-masing. Dan teman-teman, apakah ada yang akan memberikan masukan untuk kelompok atau Vincent ya? Silakan Afiri. Alurnya menarik banget. Terus juga dari cerita itu aku jadi dapat inspirasi kalau kita tuh harus percaya diri dan mensyukuri segala kemampuan yang kita miliki. Masukannya, ceritanya kurang panjang, padahal alurnya tuh udah seru. Jadi harusnya dipanjangin lagi biar makin seru. Oke, ada masukan. Ceritanya harus lebih panjang lagi karena ceritanya sudah sangat bagus dan sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Ini menggali pengalaman kalian, evaluasi nih pengalaman kalian ketika belajar materi menulis teks cerita inspiratif. Nih, bagaimana? Ada kesulitan nggak tadi ketika kalian sedang menulis seperti itu? Ada? Ya, silakan Denis. Saya tadi agak kesulitan sih Pak, nentuin nama karakter sama sifat karakternya, soalnya harus diulangi supaya diterus. Oke, karakternya. Tadi untuk mengatasi kesulitannya kamu bagaimana? Nah, apa yang kamu lakukan tadi? Tadi kan di itu Bapak itu bilang ya Pak. Iya. Saya juga inspirasi dari sini Pak. Jadi saya buat anaknya ini pintar, terus anaknya coba kalah sama orang lain, dia putus asa. Habis itu dia bangun. Oke, baik, bagus sekali anak-anak. Dulu mau nanya. Ya, boleh. Teks inspiratif itu kan ada bagian revisi. Nah, Iya. teks inspiratif yang harus direvisi itu kayak gimana? Nah, yang harus direvisi sederhana anak-anak. Apabila di dalam tulisannya ada kata-kata yang salah, typo, penggunaan huruf kapitalnya tidak tepat. Terus kemudian ketika kita sudah mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman tadi, oh, saya mau perbaiki. Saya nanti minta kepada kalian agar kalian mengunggah tulisan kalian ke website, ke media sosial kalian ya anak-anak ya. Nah, silakan nanti kalian mengerjakan soal latihan ini. Saya tunggu, kalian kan pulang 2:30. Saya tunggu pekerjaannya sampai pukul 9 malam. Proses pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Hari ini kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Struktur teks cerita inspiratif. Terus apa lagi? Bagaimana cara menyusun teks cerita inspiratif? Tadi langkah-langkahnya ada apa saja, anak-anak? Menentukan tema, menentukan tujuan, rancangan, alur, kembangkan ceritanya, dan yang terakhir adalah melakukan revisi. Nah, itu kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Senang tidak kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini? Senangnya kenapa? Seru ya, menambah pengetahuan yang baru. Seperti itu ya anak-anak ya. Saya berharap agar kiranya proses pembelajaran pada siang hari ini dapat memberikan kalian semangat dan motivasi untuk kalian menjalani studi kalian ke depannya. Semoga cerita-cerita yang sudah dibuat oleh teman-teman saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke anak-anak? Untuk pertemuan di hari Jumat, kita ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di hari Jumat kita akan belajar tentang materi baru. Kita akan belajar tentang materi literasi anak-anak ya. Dan ada tugas buat kalian. Tugasnya yang pertama tadi menyelesaikan soal latihan menyusun teks cerita inspiratif. Ini soal latihan ya anak-anak ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Sudah, silakan. Mari kita berdoa anak-anak. Menuangkan kelas ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah membimbing kami dari awal pelajaran hingga kini ya Tuhan. Kami mau pulang dan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah agar kami dapat